Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan tema metode observasi, dosen pengampu Ibu Santi Komalasari, MPSI Psikolog. Kami beranggotakan Aulia Maulida, Ervina, Nida Aulia, dan Normalina. Kami di sini akan menyampaikan penjelasan mengenai berbagai macam metode dalam observasi. Oke, langsung saja, ini dia videonya. Metode catatan harian. Metode catatan harian ini merupakan teknik pengamatan yang merekam perubahan atau perkembangan baru atau perilaku baru pada subjek pengamatan. Pengamat mencatat secara langsung pada saat kejadian atau sesegera mungkin setelah kejadian setiap hari sehingga membutuhkan interaksi yang tetap dan berlangsung lama. Penggunaan metode catatan harian ini yang pertama ialah untuk studi kasus di mana digunakan untuk menyelidiki anak-anak atau kasus yang dalam tanda kutip spesial. Yang kedua adalah studi etologis di mana penelitian pada binatang yang tidak dapat berbicara yang hasilnya dapat diterapkan pada manusia. Kelebihan dan kelemahan dari metode catatan harian ini yang pertama ialah kelebihannya meliputi memberikan gambaran proses perubahan atau perkembangan seiring waktu secara jelas dan detail. Yang kedua adalah merupakan gudang data yang kaya. Adapun kelemahannya meliputi yang pertama bias seleksi, kehilangan keterwakilan sifat-sifat fakta. Yang kedua bias observasi, meliputi reliabilitas pencatatan dan objektivitas interpretasi. Yang ketiga adalah keterbatasan kasus untuk generalisasi. Yang keempat adalah waktu dan sumber daya terlalu banyak dan dalam rentang tertentu dan tiap hari melakukan pengamatan. Dalam tanda kurung ini tidak efisien. Adapun langkah-langkah dalam metode catatan harian ini dapat dilihat ya. Berikutnya adalah metode anecdotal record. Di sini yang pertama menggunakan pencatatan naratif, yang kedua tidak fokus pada hanya satu anak atau kelompok dan tidak terbatas pada kemunculan perilaku baru. Yang ketiga di sini melaporkan apapun yang terjadi dan penting bagi pengamat kapan saja perilaku terjadi pada orang yang berbeda dan waktu yang berbeda. Yang keempat adalah tidak membutuhkan spesifikasi waktu tertentu tetapi dapat dilakukan kapanpun ketika perilaku yang penting atau menarik muncul. Tidak tergantung pada setting atau lingkungan tertentu dan dapat dilakukan dimanapun. Yang kelima adalah tidak mensyaratkan kode khusus atau kategori atau diagram dapat ditulis secara sederhana pada buku catatan. Adapun beberapa varian di sini bisa dilihat ya. Berikutnya adalah panduan untuk anecdotal record ini, bisa dilihat ya. Berikut contoh dari anecdotal record. Selanjutnya, metode time sampling. Metode time sampling yaitu pengamatan terhadap perilaku tertentu sesuai tujuan observasi pada interval waktu yang telah ditentukan, biasanya kemunculan perilaku, frekuensi, dan durasi. Selanjutnya, ciri-ciri time sampling. Yang pertama, subjek diamati dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, perilaku yang diamati dapat dianggap sampel daripada sehari-hari. Yang ketiga, kategori-kategori dari pelaku yang akan diamati harus ditetapkan sebelumnya. Dan yang keempat, berkaitan dengan pengukuran karena memungkinkan observasi terhadap pelaku yang muncul, berapa frekuensi dan seberapa lama durasi suatu pelaku. Yang selanjutnya, deskripsi time sampling. Pertama, subjek diobservasi pada periode waktu tertentu yang relatif pendek, dan perilaku yang diperoleh dipandang sebagai sampel dari perilaku yang bisa terjadi, atau good now. Yang kedua, efektif pada perilaku yang cukup sering muncul karena perilaku diamati selama periode waktu tertentunya, yang pendek, Arickton 1943, minimal 15 menit sekali. Yang ketiga, time sampling sebaiknya digunakan overt behavior.
Yang keempat, variasi penggunaan time sampling. Pengukuran frekuensi kemunculan perilaku mencatat setiap perilaku yang muncul selama interval waktu tertentu. Mengukur kemunculan perilaku 1 atau 5 kali selama interval waktu 5 menit dalam pengamatan dengan tanda centang 1. Mengukur durasi berapa lama perilaku terjadi dalam frame waktu tertentu. Yang dipertimbangkan adalah panjang interval, jarak antara interval, dan jumlah interval waktu. Selanjutnya, panduan time sampling. Definisi operational over behavior harus jelas dan dipahami semua yang terlihat atau observer. Tetapkan tujuan observasi dengan jelas sehingga dapat membuat struktur time sampling dengan jelas, antara lain jumlah subjek yang dibutuhkan, fokus observasi pada hasil yang menekankan pada perilaku individu atau kelompok, seberapa banyak observasi akan dilakukan agar sampel representatif. Tetapkan informasi apa yang dibutuhkan untuk direkam. Apakah kemunculan perilaku, frekuensi perilaku, atau durasi. Lanjut, tetapkan interval waktu yang digunakan. Yang pertama, menentukan panjang interval didasarkan pada frekuensi kehadiran perilaku dan interval minimum kemunculan satu perilaku. Yang kedua, jeda antara interval waktu atau spacing tergantung pada panjang interval dan detail yang direkam, misalnya berapa kategori atau tanda jeda. Yang ketiga, jumlah total interval yang dibutuhkan pada setiap subjek tergantung pada terpenuhinya sampel perilaku yang representatif. Kelemahan time sampling. Yang pertama, kehilangan gambaran kontinuitas. Yang kedua, kehilangan konteks. Yang ketiga, kehilangan sifat-sifat natural. Di sini ada contoh tabel time sampling. Bisa dilihat. Selanjutnya, metode event sampling. Metode event sampling yaitu pengamatan yang berfokus pada pencatatan kejadian perilaku-perilaku penting yang diamati pada situasi tertentu. Yang selanjutnya, keunggulan event sampling. Yang pertama, efisies untuk mengurangi waktu observasi, dapat dirangkum dan dianalisis statistik dengan mudah. Yang selanjutnya, panduan event sampling. Yang pertama, identifikasi dan susun definisi operasional perilaku yang akan diobservasi dengan jelas. Yang kedua, ketahui secara umum di mana dan kapan perilaku dapat terjadi. Yang ketiga, tentukan jenis informasi yang akan direkam, dapat menggunakan pencatatan naratif maupun kategoris. Misalnya pada studi tentang pertengkaran tadi adalah berapa lama terjadi, apa yang terjadi ketika pertengkaran dimulai. Jenis perilaku dalam pertengkaran, apa yang dilakukan dan dikatakan, apa akibatnya, dan apa yang terjadi setelah pertengkaran. Yang keempat, susunlah lembar pencatatan semudah mungkin. Selanjutnya, perbandingan time sampling dan event sampling. Yang pertama, kesamaan dengan time sampling adalah sampel perilaku. Yang kedua, time sampling fokus pada waktu tertentu. Event sampling fokus pada perilaku itu sendiri. Yang ketiga, time sampling fokus pada eksistensi dari event, sedangkan event sampling fokus pada eksplorasi dari karakteristik event. Yang keempat, pada event sampling, observer menunggu kemunculan perilaku yang dipilih, kemudian merekamnya.
tidak ada batasan waktu. Fokus ada pada perilaku itu sendiri, dan waktu adalah sebagai akibat dari durasi normal dari peristiwa. Rentang perilaku-perilaku yang diamati dibatasi. Yang kelima, pada event sampling, waktu yang dibutuhkan tidak dapat ditentukan seperti pada time sampling. Yang keenam, time sampling fokus pada frekuensi dan durasi. Guru berbicara dibandingkan siswa berbicara, maka event sampling fokus pada siapa guru berbicara dan apa penyebab dan hasil dari perilaku tersebut. Selanjutnya, contoh tabel event sampling. Selanjutnya adalah metode observasi checklist. Behavior checklist merupakan suatu metode dalam observasi yang mampu memberikan keterangan mengenai muncul atau tidaknya perilaku yang diobservasi dengan memberikan tanda checklist jika perilaku yang diobservasi muncul. Ada 4 hal mengenai metode checklist. Yang pertama, observer menyusun struktur observasi dengan memilih dan mendefinisikan perilaku sebelum observasi dilaksanakan, sehingga ketika observasi tinggal memberi tanda checklist. Yang kedua, melihat kehadiran perilaku yang dianggap penting. Yang ketiga, tidak memberikan informasi tentang frekuensi, durasi, dan kualitas perilaku. Dan yang keempat, metode checklist ini juga digunakan pada metode lain, yaitu time sampling dan event sampling. Selanjutnya, langkah-langkah metode checklist. Yang pertama, tentukan tujuan observasi. Yang kedua, tentukan definisi operasional perilaku. Yang ketiga, tentukan konten perilaku yang akan diobservasi. Yang keempat, susun checklist berdasarkan konten perilaku sebelum observasi. Pada bagian ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, identifikasi secara detail konten perilaku. Yang kedua, organisasi detail konten perilaku harus logis. Yang ketiga, organisasi checklist harus dapat mencapai tujuan. Tujuan di sini ialah identifikasi kehadiran atau ketidakhadiran, target perilaku, dan merekam perkembangan kronologis atau munculnya keterampilan tertentu. Dan langkah yang kelima ialah gunakan checklist untuk melihat kehadiran perilaku target. Kelebihan serta kekurangan dari metode checklist. Yang pertama adalah kelebihannya. Strategi yang sederhana dan relatif mudah, merekam dengan cepat dan efisien, kebutuhan energi observer minimum, keterampilan yang dibutuhkan dari observer relatif lebih sederhana. Setelah dilakukan checklist terhadap perilaku, dapat ditambahkan catatan tertentu. Dan yang terakhir, mudah diolah dalam lembar komputasi dan proses kuantifikasi. Selanjutnya adalah kekurangannya. Yang pertama, informasi terlalu sedikit. Yang kedua, informasi kurang mendalam. Yang ketiga, tidak ada informasi tentang bagaimana kualitas, durasi, dan frekuensi. Selanjutnya, ini adalah contoh lembar observasi checklist. Metode selanjutnya adalah rating scale. Metode ini digunakan oleh observer untuk membuat interpretasi terhadap apa yang diamatinya, dan informasi direkam dalam bentuk nilai tertentu atau angka sebagai refleksi dari penilaian observer. Maksudnya, observer menginterpretasikan terhadap perilaku-perilaku observi yang diamatinya ke dalam bentuk nilai-nilai atau angka-angka tertentu. Ada beberapa macam metode rating scale. Yang pertama, kategori rating scale. Metode ini berbentuk kualitatif seperti selalu, kadang-kadang, dan tidak pernah. Contohnya seperti ini. Yang kedua, ada numerical rating scale. Metode rating scale ini berbentuk kuantitatif atau berupa angka. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, ada graphic rating scale. Metode rating scale ini berbentuk grafis, baik secara vertikal maupun horizontal. Biasanya, skala numerik dan skala grafis dijadikan satu. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, ada standard rating. Metode rating scale ini biasanya disebut juga dengan skala persentase. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, ada cumulative points rating. Penilaiannya berdasarkan pada akumulasi terhadap penilaian unit-unit perilaku tertentu. Kategori perilaku disusun untuk di rating, yang dimana masing-masing item merupakan indikator sesuatu trait yang diukur. Kemudian, skor akhir skala akan dijumlahkan secara keseluruhan dari item. Skala ini akan berisi perilaku positif dan negatif yang berkaitan dengan aspek yang akan diukur.
Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada forced choice ratings. Observer dihadapkan pada satu set deskripsi kualitas tertentu dan memilih yang sesuai dengan hasil pengamatan. Contohnya seperti ini. Yang terakhir ada semantic differential. Metode rating scale ini menggunakan pasangan kata sifat yang berlawanan dalam memberikan rating. Skala ini memiliki 7 jenjang. Contohnya seperti ini. Salah satu kelebihan rating scale adalah penggunaannya yang mudah. Meskipun penggunaannya sangat mudah, namun rating scale ini juga memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan metode rating scale adalah, yang pertama, dalam memberikan penilaian, observer akan terpengaruh oleh kesan-kesan umum yang nampak dari observan, sehingga penilaian observer tidak objektif lagi. Gejala ini biasanya disebut dengan halo effect. Misalnya, observer menganggap observan adalah orang yang cerdas, karena observan banyak bicara. Sehingga dalam penilaian observer, memasukkan ke dalam kategori berkemampuan tinggi. Padahal, orang yang banyak bicara belum tentu orang tersebut berkemampuan tinggi. Yang kedua, adanya keraguan observer dalam memberikan penilaian. Misalnya, memberikan penilaian yang terlalu tinggi akan dapat menguntungkan observan, atau sebaliknya. Jika terlalu rendah, maka observan akan dirugikan. Yang ketiga, tidak adanya deskripsi operasional dalam skala. Yang keempat, ada error of logic. Kecenderungan memberikan skor tinggi pada dua item yang secara logis berhubungan. Misalnya, anak mendapat skor tinggi pada inisiatif. Kemudian, diberikan skor tinggi pula pada bekerja secara independen, karena secara logis, kedua hal tersebut berhubungan. Yang kelima, skala rating scale ini tidak memberikan info sebab-sebab terjadinya perilaku. Yang terakhir adalah metode mechanical device. Metode observasi ini menggunakan bantuan alat untuk merekam atau mengabadikan setiap aspek yang lebih lengkap, seperti menggunakan kamera. Berikut contoh dari metode observasi mechanical device. Metode observasi ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama, dapat diputar kembali setiap dibutuhkan. Yang kedua, dapat diputar lebih lambat, sehingga memungkinkan analisis yang teliti tentang tingkah laku manusia. Yang ketiga, dapat digunakan untuk merancang riset untuk mengembangkan problem penelitian. Yang keempat, melatih observer untuk memperbaiki kecermatan dan ketelitian observasi. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.